Di video ini gue akan mengupgrade memori dari iMac gue dan menjawab pertanyaan, memori 8 GB cukup nggak buat editing video? Kita akan bahas setelah opening berikut. Let's go! Halo guys, gue Tirta Tangan Blang. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, sebelumnya gue mau jelaskan kalau di channel ini gue upload video apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, ini adalah upgrade episode ketiga. Di seri upgrade ini gue mendokumentasikan perjalanan mengupgrade setup peralatan atau mesin yang gue gunakan untuk kerja dan memproduksi konten-konten gue. Di episode pertama, gue mengupgrade workflow editing gue dari hard disk drive ke eksternal SSD. Di episode kedua boleh dibilang adalah life changing moment di mana gue memutuskan untuk berpindah ekosistem dari PC ke Mac dengan invest ke iMac 27 inch dengan 5K display. Kedua episode upgrade tadi bisa kalian tonton di channel gue. Nanti linknya akan gue sertakan di deskripsi. Di episode ketiga ini gue mau upgrade memori alias RAM dari iMac gue. Tadinya gue mau bikin video pendek aja. Sesimpel ngeliatin proses mengupgrade RAM seperti apa dan resultnya seperti apa. Tapi setelah gue pikir-pikir, kenapa nggak gue buat yang cukup detail? Secara ekosistem Apple ini adalah hal yang baru buat gue. Ya barangkali aja hal-hal baru yang gue ketahui pada saat proses mengupgrade RAM ini bisa jadi informasi bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Ya keadaannya mirip-mirip lah waktu gue dulu pertama kali bikin channel ini. Gue baru rakit PC, gue sharing informasinya melalui video. Nah ini juga sama kayak gitu. Gue pertama kali experience pakai Apple. Nah gue sharing informasinya melalui channel ini. Nah lagian katanya banyak banget yang kangen gue ngomongin PC. Gak tau juga sih kenapa. Ya gue juga kagak. Nah ini sekarang gue ngomongin PC lagi, tapi versi Mac. Oke, lanjut ke inti video. Sekarang kita ngomongin backgroundnya dulu. Kenapa gue memutuskan untuk upgrade RAM iMac gue? Well, alasan paling utama adalah iMac yang gue beli ini spesifikasi basicnya sucks banget. Khususnya di bagian storage dan memori. Soal storage, nggak ada yang ngasih paket pembelian dengan SSD. Hanya Fusion Drive 1TB atau 2TB. Dan Fusion Drive ini cuma nama keren-kerenan dari hybrid storage yang intinya ya hard drive juga. Kapasitas gede tapi speednya lemot. Tapi masalah itu udah gue atasi dengan membeli eksternal SSD. Itu soal storage. Gimana dengan memori atau RAM? Semua paket penjualan RAM-nya sama, cuma 8 GB. Apakah 8 GB cukup? Udah pasti nggak cukup. Dan itu udah jadi pertimbangan pada saat memilih tipe iMac apa yang akan gue beli. Gue pasti akan butuh ngupgrade RAM. Dan gue pengen upgrade sendiri. Oleh karena itu, gue pilih iMac yang 27 inci dengan upgradable RAM slot di belakangnya. So, all good. Gue udah bisa upgrade RAM sendiri pada saat gue butuh. Tapi, apakah memang gue butuh RAM lebih dari 8 GB? Nah, tunggu dulu. Gue harus punya alasan yang benar-benar valid kenapa harus upgrade. Oke lah, alasannya lelet. Tapi leletnya kenapa? Skenario pemakaiannya emang gimana? Ada data yang mendukung tentang itu nggak? Selain dari berasa lelet doang. Mari kita breakdown. Sekarang kita lihat skenario penggunaan iMac gue dulu. Most of the time iMac ini gue pakai buat produksi konten video dan eksplorasi kreatif gue. Software yang gue gunakan biasanya Adobe Premiere Pro CC, Adobe Photoshop, dan Adobe XD. Udah itu doang. Gue jarang multitasking aplikasi produktif. Misalnya Premiere dan Photoshop jalan barengan. Nah gue jarang tuh. Walaupun akan lebih bagus kalau iMac gue bisa melakukan itu. Multitasking yang gue lakukan sebatas satu aplikasi produktif, satu browser. Udah, itu aja. Dengan skenario seperti itu, experience-nya seperti apa? Well, untuk Adobe XD dan Adobe Photoshop nggak ada masalah alias smooth alias lancar jaya. Untuk Adobe Premiere Pro CC, di sini iMac gue agak struggling. Khususnya di awal-awal membuka aplikasi dan pada saat menutup aplikasi. Dugaan gue adalah pada saat proses ini terjadi pemrosesan memori yang cukup besar di background. Nah, terus apalagi kendalanya? Playback di timeline agak sedikit delay. Apalagi kalau berhubungan dengan file-file dengan resolusi yang besar. Nah, tapi paling enggak gue udah nggak perlu pakai proxy lagi buat editing. Dan waktu rendernya jauh lebih cepat.
Tapi ya itu experience gue dan gue mau membuktikan asumsi dan dugaan gue soal kurangnya memori di iMac gue ini dengan data yang lebih valid. Nah, di sini akhirnya gue memutuskan membuka activity monitor untuk tahu apa yang sedang terjadi di iMac gue. Sekarang mari kita pindah ke iMac gue buat lihat apa yang terjadi di activity monitor. Let's go. Buka activity monitor dan kita ke bagian memori. Nah, di sini kita bisa melihat aplikasi-aplikasi apa aja yang sedang bekerja dan berapa besar menggunakan memori yang kita punya. Nah, tapi kalau mau lihat summary-nya bisa ke bagian bawah sini nih. Jadi, nanti kita bisa lihat, cek grafik dari memori pressure-nya. Ini akan gue jelaskan nanti. Sekarang kita ke sini dulu nih. Di kolom tengah ada data tentang physical memory, terus memory use, terus cache file, terus swap use. Nah, ini akan gue jelasin satu-satu dulu. Pertama, apa? Physical memory. Physical memory ini simple banget. Ini jumlah memori atau RAM yang terinstall dalam sistem. Terus nextnya memory use. Memory use ini simple juga. Ini memori yang sedang terpakai. Detailnya seperti apa, ini dijabarkan di kolom sebelahnya. Kayak sekarang nih, memory use atau memori yang terpakai di iMac gue sekarang adalah 6 GB. Terpakainya untuk apa aja, detailnya ada di sini. Pertama ada app memory, ya ini memori yang sedang digunakan oleh aplikasi dan proses di belakangnya. Kalau misalkan kita lihat di atas, berarti aplikasi yang lagi gue pakai adalah ini nih, Safari, gue buka Docs Google, terus ada Adobe Creative Cloud sama Activity Monitor. Udah itu doang. Itu pun sudah menghabiskan 4,21 giga. Nah, itu app memory. Terus ada wired memory nih di bawahnya. Wired memory ini memori yang nggak bisa dikompres dan dialihkan ke hard drive. Jadi memori ini yang harus ada di dalam RAM dan nggak bisa dipakai juga buat aplikasi atau proses yang lain. Ini jadi memori yang mutlak ada di RAM nih, 1,77 GB. Gitu. Terus sebaliknya ini kompres. Kompres ini memori yang udah berhasil dikompres dan bisa dipakai untuk proses yang lain. Karena gue sekarang activity-nya juga nggak terlalu banyak, jadi memang tidak ada memori yang sedang dikompres. Makanya dia 0 byte. Ini juga bisa dilihat di memory pressure ini. Jadi memang tidak ada memori yang dikompres buat digunakan. Gitu. Jadi memang lagi adem-adem dan lagi adem ayem dan aman-aman aja gitu. Terus, nah itu detail soal memori yang terpakai atau memori use ini. Next kita ke bawahnya yaitu cache file. Nah, cache file ini memori yang available dan bisa dipakai. Ini sebenarnya basian dari aplikasi lain. Misalnya contohnya gini, misalkan kalian buka Google Chrome. Nah, itu butuh memori kan. Nah, pas kalian selesai pakai Chrome dan nutup aplikasinya, itu memorinya nggak ikut ketutup, memorinya masih ada. Supaya apa? Supaya kalau kalian buka Chrome lagi, itu prosesnya jadi lebih cepat dan nggak ngulang dari awal lagi. Gitu. Itu namanya cache file. Tapi misalkan kalau nggak dipakai sama Chrome lagi, ya udah bisa dipakai sama aplikasi yang lain. Kalau di sini nih yang kita lihat cache file gue itu 1,85 GB. Sebenarnya sih kayaknya dari Safari deh. Dari Safari ini cache file gue akhirnya di 1,85 GB. Nah itu cache file. Terus selanjutnya swap use. Nah ini adalah space di hard drive yang dipinjem, quote unquote dipinjem sama memory management buat mengalihkan memori ke sini. Nah, tapi karena memang keadaannya juga lagi nggak ada pressure apa-apa di memori, jadi swap use-nya juga 0 byte. Jadi emang tidak ada space yang dipinjam oleh memori di hard drive. Bukan tidak ada, belum ada gitu. Karena memang aktivitasnya juga nggak terlalu heavy untuk sekarang ini gitu. Nah, tapi sebenarnya definisi-definisi tadi sebenarnya hanya informasi aja. Sebenarnya ada yang lebih mudah itu buat tahu gimana sih kerja RAM kalian dan apakah kalian memang butuh RAM lebih banyak atau tidak, yaitu dengan melihat ini nih, chart memory pressure. Nah, kenapa namanya memory pressure? Ya karena chart ini menunjukkan seberapa besar kompresi yang dilakukan agar RAM bisa bekerja secara optimal. Sebenarnya logikanya gini, semakin banyak aplikasi yang berjalan, data harus dikompres secara efisien agar aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan.
Nah, saat datanya udah terlalu banyak buat dikompres dan RAM-nya udah nggak bisa nampung lagi, nah RAM akan minta bantuan hard drive buat minjem space-nya. Nah, ini yang namanya virtual memory. Dan ini proses yang intensif banget dan biasanya leletnya tuh udah berasa ke user tuh. Jadi udah mulai tuh berasa lelet, lagging. Nah, itu biasanya dari RAM udah melakukan virtual memory ke hard drive. Nah, ngelihatnya gimana nih memory pressure chart ini nih? Nah, sebenarnya di sini ada indikasi warna yang bisa kita jadiin tolak ukur, hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau dengan chart yang pendek nih, kayak sekarang nih, ini hijau chartnya dan, tingginya juga nggak terlalu tinggi, pendek banget. Nah, ini berarti nggak ada kompresi RAM, ini aman. Kalau misalkan kita lihat di sini nih, kita lihat juga nih kompresnya 0 byte, jadi memang tidak ada kompresi sama sekali. Kenapa? Karena aktivitasnya juga nggak terlalu heavy gitu. Gue cuman buka activity monitor sama di background gue buka, Safari dan, browser gitu. Jadi memang aman-aman aja nih. Terlihat dari, memory pressure chart-nya yang ijo dan, pendek gitu. Nah, kemungkinan sebenarnya 2 kan, nggak ada aplikasi yang terbuka ini kayak sekarang nih dan, nggak ada pemrosesan data yang berjalan atau RAM kalian emang banyak gitu, emang gede dan bekerja secara efisien. Nah, misalkan kayak gitu, ini karena RAM gua kan 8 gigabyte, bisa aja gue buka banyak aplikasi tapi RAM gua 128 gigabyte gitu. Nah, mungkin aja terjadinya kayak gini nih. Nah, coba buka beberapa aplikasi, kalau memang pressure chart-nya tetap hijau dan pendek, nah kalian aman. Nggak perlu upgrade RAM, bahkan mungkin RAM yang kalian punya sekarang overkill. Kalau gue kenapa kayak gini, karena memang aplikasi yang sedang berjalan itu juga nggak terlalu banyak, gitu. Itu indikasi pertama, chart-nya warna hijau. Indikasi kedua, chart-nya warna kuning. Nah, ini berarti mulai terjadi pada, memori. Jadi kompresi udah terjadi pada memori. Udah nggak lega lagi, tapi belum perlu quote unquote minjem space ke hard drive karena memorinya masih bisa mengkompres data secara efisien. Efeknya juga belum terasa di user, ya paling lag dan hiccup yang minor banget lah. Kalau memory pressure chart kalian gabungan antara warna hijau dan kuning dengan grafik yang tinggi, nah ini tandanya sistem memori kalian bekerja dengan baik dan belum perlu upgrade RAM dalam waktu dekat ini. Itu notes-nya dalam waktu dekat ini. Nanti gue coba kasih contoh deh gimana memory pressure yang eee, hijau dan kuning. Gue nanti akan buka beberapa aplikasi. Tapi gue ceritain indikasi ketiga dulu. Indikasi ketiga, kalau memory pressure ini warnanya merah. Nah, ini berarti kompresi RAM udah maksimal dan udah nggak punya space lagi buat naruh data. Dan RAM udah siap-siap buat minjem space hard drive buat bikin virtual memory. Saat ini terjadi, nah udah mulai berasa tuh leletnya. Kalau memory pressure kalian merah terus, nah itu tandanya wajib upgrade RAM. Kalau hijau, kuning, dan sesekali merah, misalnya pada saat buka apps, misalnya kalau gue lagi buka Adobe Premiere, nah gitu tuh, hijau, kuning, dan sesekali merah sedikit. Nah itu tandanya belum wajib-wajib banget upgrade RAM. Tapi kurangin dulu aplikasinya, tutup, minimalisir proses multitasking biar memory pressure-nya berjalan dengan baik. Itu dia. Nah, itu yang gue mau ceritain soal, bagaimana RAM, melihat indikasi RAM di sistem melalui activity monitor. Sekarang kita ke video selanjutnya, let's go. Nah, itu detail yang gue pelajari tentang bagaimana memori bekerja. Kalau kondisi gue sendiri gimana? Dengan spesifikasi RAM iMac gue yang cuma 8 gigabyte, well, seperti yang gue bilang di awal video, gue bukan orang yang paling multitasking banget. Ya, paling banyak cuma 2 aplikasi yang aktif. Satu aplikasi produktif, bisa Premiere atau Photoshop atau Adobe XD, satu lagi browser. Dan selama ini indikasi memory pressure gue most of the time di warna hijau dan sesekali kuning. Artinya apa? 8 GB udah cukup untuk skenario penggunaan gue. Kecuali, nah ada kecualinya nih. Indikasi berubah sedikit dan berwarna merah pada saat buka aplikasi Adobe Premiere Pro CC. Dan di momen ini pun gue sempat merasakan lagging. Setelah proses membuka aplikasi selesai, cat pun kembali hijau dan sesekali kuning. Lalu scrolling footage di timeline pun sedikit ada lagging. Nah, karena Adobe Premiere ini adalah aplikasi yang paling sering gue buka, gue pun memutuskan kayaknya gue perlu upgrade RAM deh.
Dan ada beberapa ekspektasi yang gue harapkan setelah upgrade RAM ini. Pertama, buka Adobe Premiere nggak lama dan lemot lagi. Scrolling footage di timeline lancar jaya. Mau nambahin efek-efek juga nggak ada lagging. Lalu gue bisa multitasking dengan lancar. Setidaknya bisa buka 2 aplikasi produktif, 1 browser. Ya, biar kerja pun lebih enak. RAM yang gue beli adalah Corsair 2x8GB dengan total 16GB. Secara konfigurasi bisa gue install hanya dengan RAM yang baru aja dengan total 16GB dan jalan di dual channel, atau bisa juga gue mix dengan RAM bawaan iMac dengan total 24GB tapi tidak jalan di dual channel. Nah, tapi kayaknya gue akan coba dulu dengan konfigurasi 2x8GB alias 16GB. Dan gue mau lihat apakah 16GB udah cukup untuk skenario penggunaan yang gue harapkan tadi. Sekarang kita install dulu deh RAM-nya. Yuk kita install sekarang. Let's go. Oke, setelah gue install RAM-nya tadi, gue langsung tes ulang beberapa skenario. Untuk buka 1 aplikasi produktif dan plus 1 browser, ini nggak usah dites lah. Secara dengan konfigurasi RAM yang sebelumnya pun nggak ada masalah dan lancar-lancar aja. Skenario yang gue tes adalah pertama, buka dan tutup aplikasi Adobe Premiere Pro. Lancar apa enggak? Pembacaan di memory pressure seperti apa? Terus scrolling footage di timeline lagging apa enggak? Nah, berikut hasil tesnya. Ini dia. Skenario kedua, gue buka beberapa aplikasi produktif dan 1 browser. Nah, ini dia hasilnya. Oke, setelah melakukan beberapa tes dengan kapasitas RAM yang baru, gue bisa bilang kalau ini adalah upgrade yang lumayan signifikan untuk skenario penggunaan gue. Buka beberapa aplikasi produktif sekaligus, memory pressure aman-aman aja. Pengecualian ada di aplikasi Adobe Premiere Pro yang entah kenapa makan memori banyak banget. Ya walaupun dengan memori yang 16GB sekarang prosesnya jadi lebih lancar. Gue berencana mau menyelidiki lebih lanjut soal performa Adobe Premiere Pro di iMac ini. Dan mungkin aja ini berhubungan dengan episode upgrade selanjutnya. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Kesimpulannya, apakah cukup mendesak untuk upgrade dari spesifikasi basic dengan RAM 8GB? Menurut gue enggak. Kecuali skenario penggunaan kalian lebih intensif dari skenario penggunaan gue tadi. Tapi kalau emang ada budgetnya, gue merekomendasikan untuk upgrade. Kalau bisa gue simpulkan dengan satu kalimat, 8GB aman. Tapi 16GB nyaman. Kira-kira seperti itu. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank. Cek link di deskripsi untuk informasi lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.